Ibu dan tamu undangan yang sudah hadir pada sore hari ini, acara akan kami mulai. Kepada yang terhormat Bapak Fadil Mubarak selaku Chairman of Mubarak Institute, yang kami hormati Heri Purnomo selaku Sekjen Mubarak Institute, dan yang kami hormati Irjen Pol Purnawirawan Mulyatno yang sekaligus dosen Lendiklat Polri. Ada Dr. Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin yang sekaligus Komisaris Utama Askrindo. Dan yang kami hormati Legend Suaidi Marasabesi yang juga turut hadir. Kemudian Brigjen TNI Asik Rudianto. Terima kasih Pak sudah hadir. Dan yang kami hormati juga Budi Joyo Santoso selaku anggota KPPU Republik Indonesia. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Dan yang kami hormati Bapak Tantowi Yahya selaku Duta Besar Kanada. Terima kasih Pak. Maaf Pak, saya kurang update berarti ya. Kita lagi. Amin. Terima kasih Pak. Puasa. Terima kasih Pak Tantowi sudah turut hadir pada sore hari ini. Dan yang kami hormati Bu Tri Mumpuni selaku Badan Pengarah Badan Riset Nasional ya. Dan turut hadir juga Dr. Abdul Kholik selaku anggota DPD Republik Indonesia Jawa Tengah. Dan yang kami hormati Profesor Nur Kholis Setiawan selaku Guru Besar Ilmu Politik UIN Saizu Purwokerto yang juga turut hadir pada sore hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Andi Faisal. Terima kasih Pak. Dan turut hadir pula Bapak Jos Handi Wianto selaku lawyer dan juga pengusaha yang juga turut hadir. Kemudian hadir pula Bapak Ahmad Ramin dari Semarang. Kolonel Ahmad Ramin ya. Terima kasih Pak. Dan juga Bapak Darmawan Haddad selaku Rektor Universitas Bank Syariah Indonesia. Dan juga hadirin yang tidak kami sebutkan namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan juga dengarkan sambutan dari CEO Mubarak Institute yang akan sekaligus membuka acara pada sore hari ini. Kepada Bapak Fadil Mubarak, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu yang terhormat, selalu saya menyampaikan yang terhormat. Karena yang terhormat itu artinya tetap terhormat meskipun tidak dihormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita bersama-sama bertemu di sekretariat Mubarak Institute yang juga sekaligus sebagai kantor lawyer kita, karena ternyata Mubarak Institute itu banyak mengandung lawyer-lawyer. Salah satunya adalah lawyer kita yang dari Jayapura, Bapak Tonja Swanson yang hadir, dan Ibu Olivia Pamela dari Jayapura. Alhamdulillah, tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah mendengar, telah membaca hiruk pikuk negara kita di Indonesia saat ini.
Jadi kalau kita lihat itu bagikan saya sampaikan sekali lagi di bulan Ramadan ini seperti halnya ulat bulu. Jadi ini tadi disebut beliau Profesor Dr. Filosofi Nurholis Setiawan, ini adalah promotor saya. Jadi saya uji disertasi saya adalah beliau. Saya datang, Pak. Nah, iya sekaligus testis saya kira-kira. Jadi beliau mengatakan, saya membisikkan tadi itu bahwa Allah itu sudah membuat ayat-ayat yang sifatnya yang namanya qauliyah dan qauliyah kata beliau. Kalau qauliyah itu adanya di Al-Quran, kitab suci gitu ya, yang perlu ditafsirkan dan kita renungkan. Kemudian yang kedua ayat-ayat qauliyah, yaitu kita memahami tadabbur tentang kejadian-kejadian dan fenomena alam. Nah, salah satunya saya renungkan itu memang benar bahwa di alam ini ternyata itu memang betul ada ulat bulu. Saya kira ini adalah bagian daripada ayat qauliyah, ya, karena ulat bulu itu semua orang itu takut karena dia menjijikkan, terus kemudian gatal, ya kan, mengerikan, terutama perempuan itu sangat takut dengan ulat bulu karena menggatalkan, ya. Yang tidak takut ulat bulu itu hanya istri saya kepada ulat bulu saya. Nah, ternyata setelah hiruk pikuk yang kita lihat, kita baca di medsos, di WA, WhatsApp itu, yang Pertamina sekian triliun dan sebagainya, itu bagikan ulat bulu. Kita lihat ulat bulu. Saya taruh ulat bulu dengan gagang sendok ke pohon saya yang rindang di depan rumah. Itu daunnya gundul, dimakan lagi ulat bulunya yang gemuk. Saya pindahkan lagi juga seperti itu ke pohon yang lain, daunnya gundul, kemudian ulat bulunya gemuk. Tidak seperti Pak Andi Fajar Jalong bentuknya ini, kemudian lain ini. Kalau kita jadi direktur perusahaan BUMN, kemudian kita ditaruh di Pertamina yang gundul, direkturnya yang gemuk, kira-kira seperti itu. Coba kita pindah lagi ke BUMN yang lain, jadi kira-kira nanti akan kasus yang sama. Itulah yang dimaksud ulat bulu. Nah, kemudian ulat bulu ini harusnya nih sekarang, kalau dia benar-benar ulat bulu pasti jadi kepompong. Tapi kalau ulat bulu manusia berkepala hitam, nggak tahu akan jadi kepompong. Nah, ketika ulat bulu jadi kepompong, maka dia hanya bisa berzikir, menengok ke kanan dan menengok ke kiri, dan bisa berzikir dan tidak Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan begitu seterusnya. Dia sudah nggak menggerogoti daun-daun yang indah, di daun pohon yang satu pindah ke pohon yang lain, maka ulat bulu akan selalu begitu. Jadi pejabat kementerian yang satu korupsi, pindah ke kementerian yang lain korupsi juga, dan seterusnya. Ulat bulu yang asli itu akan jadi kepompong. Harusnya mengikuti seperti itu di bulan puasa khususnya. Dalam survei, kepompong itu hanya 1 bulan, dia kemudian menetas menjadi kupu-kupu yang cantik, yang jika dia terbang kemudian hinggap di pohon yang rindang, nggak digerogoti lagi pohonnya, daunnya tidak rontok lagi, tapi dia memperpindah pohon yang rindang itu, kemudian terbang lagi ke pohon yang lain, maka akan semakin mempercantik pohon-pohon yang sudah indah. Karena kupu-kupu itu semua cantik, maksud saya kupu-kupu semua cantik, menghinggapi pohon-pohon, mempercantik, memperindah pohon-pohon itu. Semua kupu-kupu itu cantik. Yang tidak cantik adalah hanya kupu-kupu malu. Apakah koruptor akan menjadi yang cantik? Nah, kita lihat. Kalau dia melihat bahwa fenomena alam itu adalah benar seperti ayat qauliyah, tentunya ulat bulu yang berbulu, yang rambut hitam akan menjadi kepompong dan kemudian akan menjadi